warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 sesi 2 akan menjelaskan tentang mendirikan Provinsi Riau. Riau merupakan salah satu provinsi terbesar di Sumatera yang terkenal akan kentalnya kultur budaya khas Melayu. Daerah ini strategis karena terletak di daerah perdagangan internasional Selat Malaka dan berada di segitiga pertumbuhan ekonomi negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. A. Asal mula Riau. Hingga saat ini ada 3 penyebutan asal-usul nama Riau. 1. Toponi Riau berasal dari orang Portugis Rio yang berarti sungai. 2. Riahi yang berasal dari Simbat atau lahar. 3. Riuh atau riuh yang berarti hiruk pikuk ramai orang bekerja. Kata riuh atau riuh adalah yang paling mendasari nama Riau. Nama Riau berpangkal dari ucapan rakyat setempat. Konon berasal dari peristiwa didirikannya negeri baru di Sungai Carang untuk dijadikan pusat kerajaan. Hulu sungai itulah yang bernama Ulu Riau. Pembukaan negeri Riau yang sebelumnya bernama Sungai Carang itu pada 27 September 1673 diperintahkan oleh Sultan Johor Abdul Jalil Shah III kepada Laksamana Abdul Jamil. Setelah Riau menjadi negeri, maka Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah merupakan Sultan Riau pertama yang dinobatkan pada 4 Oktober 1722. Setelahnya, nama Riau dipakai untuk menunjukkan satu di antara 4 daerah utama Kerajaan Johor, Pahang, Riau, dan Lingga. B. Riau pada awal kemerdekaan Indonesia. Pada tahap awal, Sumatera yang dikenal sebagai pulau terbesar ke-6 di dunia melalui keputusan PPKI 19 Agustus 1945 ditetapkan sebagai suatu provinsi yang bersifat administratif melalui peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1947. Pulau ini ditetapkan berstatus akan menjadi provinsi penuh berpusat di Medan. Tak lama kemudian, sekitar tahun setelah Provinsi Sumatera didirikan atau pada tahun 1948, terbentuklah 3 provinsi di pulau ini, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah. Pada zaman sekarang pun sejarah antara daerah Sumatera bukanlah dapat dipandang pendek, apalagi pada tahun 1950-an. Dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi saja dapat memakan waktu sehari dari ibu kota kabupaten lain seperti Bengkalis, Rengat, dan Tanjung Pinang. Tentulah kabupaten yang paling merasakan keadaan tersebut adalah Kepulauan Riau. Rencana pembentukan Provinsi Riau didasari oleh banyak hal. Bergabung dengan Sumatera Tengah dirasakan lambat perkembangan Riau dalam usaha urusan dinasti perencanaan menurut jauh dibandingkan dengan ketika diperintah kerajaan. Maka usulan pemisahan Riau dari Provinsi Sumatera Tengah tidak lain hanya untuk memudahkan urusan memakmurkan rakyat serta menjadikan Riau sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan Melayu yang agamis di Asia Tenggara. Dari segi geografis, Riau memiliki sungai dan lautan, menyebabkan penduduknya sangat tergantung pada perairan. Pada awal tahun 2000-an di Pulau Penyengat, kekayaan seperti naskah-naskah kuno mulai mendapat perhatian dari Raja Hamzah Yunus. Pasalnya India masih sangat lambat sudah memperhatikan naskah kuno tersebut. Kemudian diminta oleh Raja untuk ikut mengurus kekayaan yang tak ternilai itu. D. Perjuangan pembentukan Provinsi Riau. Pada bulan Maret 1953, 2 peristiwa terjadi yang menjadi awal penyebutan Provinsi Riau dalam panggung politik. Pertama, terbentuknya Panitia Kongres Rakyat Kepulauan Riau 16 Maret 1953. Kedua, nama pemerintah Provinsi Riau disebut-sebut dalam Konferensi Partai Nasional Indonesia atau PNI Riau yang dilaksanakan di Rengat pada bulan Maret 1953. Gerakan pemuda Riau di Pekanbaru itu mendapat tanggapan positif dari pelajar dan pemuda Riau di luar daerah. Maka pada 22 Oktober 1954 dilaksanakan Kongres Pemuda dan Pelajar Riau se-Sumatera Barat di Bukit Tinggi. Dipimpin Hasan Basri JS sebagai ketua dan Intan Judin sebagai sekretaris. Usaha Riau menjadi provinsi diganjal habis-habisan oleh pemerintah Sumatera yang mau daerah kaya itu berpisah dengan mereka. Oleh karena berbagai hambatan, P3R akhirnya mempersilahkan Badan Penghubung di Jakarta yang dikomandai Wan Golib mengambil tindakan-tindakan untuk mempelajari
jalan bagi berdirinya Provinsi Riau. Riau sebagai provinsi. Meskipun Provinsi Riau sudah berdiri, pemerintah belum menunjuk gubernur. Kerancuan terjadi lagi ketika PRRI mengangkat Syamsuddin sebagai gubernur militer Riau dengan pusat pemerintahan di Bukit Tinggi, bukan di Jakarta. Pemerintah pusat menunjukkan Mr. SM Amin sebagai gubernur Riau yang dilantik tanggal 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang. Provinsi ini meliputi 4 kabupaten, yaitu Kepulauan Riau, Kampar, Indragiri, dan Bengkalis. Yang luas hingga ke Laut Cina Selatan, memiliki 3.000 pulau. Ibu kota Provinsi Riau dipindahkan ke Pekanbaru pada tahun 1960. Riau terus berkembang, kini menjadi 12 kabupaten atau kota. Sebanyak 13 tokoh telah memimpin daerah ini sebagai jabatan yang berbeda. Di tahun 2024 dipimpin oleh Dr. Haji Samsuar MC yang didampingi Brigjen TNI Nawirawan Edi Natar Nasution. Tekanan dari dalam semakin kuat terasa manakala pada saat bersamaan prajurit dari Divisi Banteng menunjukkan aksi usai reuni mereka 21 sampai 24 November 1956 di Padang. Mereka dengan segera memobilisir wilayah termasuk ke Riau, sedangkan pemerintah yang sah Sumatera Tengah tampak tak berkutik. Dalam kerancuan pemerintah itu pula lah keluar Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tanggal 9 Agustus tahun 1957 yang ditandatangani Presiden Soekarno di Bali. Isinya menjadikan keresidenan Riau sebagai provinsi, berpisah dengan Sumatera Tengah. Oleh karena berbagai pertimbangan keamanan dan pembangunan waktu itu, seiring dengan pemberontakan PPRI, buah dari aktivitas Dewan Banteng Tanjung Pinang ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Riau. Saat Gubernur Riau dijabat Saleh Dejazid dari 1908 sampai 2003, semua komponen Riau bersatu untuk menjadikan Riau sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan. Melayu yang agamis pada 2020 dituangkan dalam Perda Nomor 36 Tahun 2001. Semangat ini pada hakikatnya mengaktualkan landasan awal berdirinya Provinsi Riau. Melayu terlibat langsung dengan tradisi, mengidentikan dirinya sebagai Islam. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.